Hai, welcome di channel kita. Bersama gue, Bian, dan rekan gue Adit. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang hukum komunikasi. dan Cyber Law. Check it out. Hukum komunikasi. Ada pepatah dalam bahasa Latin yang berbunyi Ubius Societas. Artinya di mana ada hukum di situ ada masyarakat. Dalam konteks ilmu komunikasi, pepatah itu berbunyi Ubi Communicatio Nubius. Artinya tidak ada hukum seandainya tidak ada proses penyampaian pesan antara manusia atau komunikasi. Kalau kita merujuk pada pengertian hukum berdasarkan etimologi bahasa tersebut, maka hukum dalam konteks ilmu komunikasi diartikan undang-undang atau peraturan yang dihasilkan dari proses musyawarah wakil rakyat yang ditujukan untuk mengatur proses penyampaian pesan antara manusia. Di sini kemudian mengenal undang-undang pers, undang-undang penyiaran, dan undang-undang perfilman, dan lain-lain. Definisi Cyber Law. Cyber Law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya yang umumnya disosialisasikan dengan internet. Cyber Law dibutuhkan karena dasar atau fondasi dari hukum di banyak negara adalah ruang dan waktu. Sementara itu, internet dan jaringan komputer mendobrak batas ruang dan waktu ini. Kegiatan cyber, meskipun bersifat virtual, dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dari sinilah cyber law bukan saja keharusan, melainkan sudah merupakan kebutuhan untuk menghadapi kenyataan yang ada sekarang ini, yaitu dengan banyaknya berlangsung kegiatan cybercrime, procedural issue atau yurisdiksi, pembuktian, penyelidikan, dan lain-lain. Komponen-komponen cyber law. Pertama, tentang yurisdiksi, hukum dan aspek-aspek terkait. Komponen ini menganalisa dan menentukan keberlakuan hukum yang berlaku dan diterapkan di dalam dunia maya itu. Yang kedua, tentang landasan penggunaan internet sebagai sarana untuk melakukan kebebasan berpendapat yang berhubungan dengan tanggung jawab pihak yang menyampaikan. Aspek accountability, tanggung jawab dalam memberikan jasa online dan penyedia jasa internet atau internet provider, serta tanggung jawab hukum bagi penyedia jasa pendidikan melalui jaringan internet. Yang ketiga, tentang aspek hak milik intelektual, di mana adanya aspek tentang paten, merek dagang rahasia yang diharapkan, serta berlaku di dalam dunia cyber. Keempat, tentang aspek kerahasiaan yang dijamin oleh ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing yurisdiksi negara asal dari pihak yang mempergunakan atau memanfaatkan dunia maya sebagai bagian dari sistem atau mekanisme jasa yang mereka lakukan. Kelima, tentang aspek hukum yang menjamin keamanan dari setiap penggunaan internet. Keenam, tentang ketentuan hukum yang memformulasikan aspek kepemilikan dalam internet sebagai bagian dari nilai investasi yang dapat dihitung sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan atau akuntansi. Ketujuh, yaitu tentang aspek hukum yang memberikan legalisasi atau internet sebagai bagian dari perdagangan atau bisnis usaha. Contoh kasusnya adalah internet banking. Internet banking bukan merupakan istilah yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi yang tinggal di wilayah perkotaan. Hal tersebut dikarenakan semakin banyak perbankan nasional yang menyelenggarakan layanan tersebut. Penyelenggaraan internet banking yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dalam menyatakan pada suatu sisi membuat jalannya transaksi perbankan menjadi lebih mudah. Tetapi di sisi lain membuat semakin beresiko. Dalam kenyataan seperti ini, keamanan menjadi faktor yang paling perlu diperhatikan. Bahkan mungkin faktor keamanan ini dapat menjadi salah satu fitur unggulan yang dapat ditonjolkan oleh pihak bank. Salah satu risiko yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan internet banking adalah internet fraud atau penipuan melalui internet.
Dalam internet fraud ini menjadikan pihak bank atau nasabah sebagai korban yang dapat terjadi karena maksud jahat seseorang yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi atau seseorang yang memanfaatkan kelengahan pihak bank maupun pihak nasabah. Oleh karena itu, perbankan perlu meningkatkan keamanan internet banking antara lain melalui standarisasi pembuatan aplikasi internet ataupun adanya panduan bila fraud terjadi di dalam internet banking dan pemberian informasi yang jelas kepada user. Ingin aman dan nyaman dalam dunia maya? Pertama, bijaklah dalam beraktivitas. Kedua, saring terlebih dahulu info yang didapat. Ketiga, sharing informasi atau berita yang sesuai dengan fakta. Jadi, bijak, saring, dan juga sharing.